Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kita ya. Namun nanti juga kita kasih kesempatan untuk yang ada di masjid untuk bertanya ya. Disiapkan pertanyaannya ya. Dan sebelum kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya, kita punya satu pertanyaan yang sudah kita pilihkan dari media sosial. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Taufikur Rahman. Ini dari Alif Hamzah 22. Terima kasih Alif ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Jadi saya kan iseng main judi. Aduh, main judi iseng ya. Alhamdulillah, aduh pakai alhamdulillah guru. Alhamdulillah menang kata dia. Terus saya kemarin Jumatan. Nah, saya infak ke masjid karena masih ada sisa uang menang. Gak apa-apa kan ya Pak Ustadz? Kan yang penting niat katanya. Oke, baik. Baik guru, silakan guru. Terima kasih Habib Ali akan pertanyaannya. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi hasil dari judi masih ada keuntungannya. Begitu Jumatan ada kotak amal lewat tuh. Ya, kita masukin buat berniat infak. Gimanakah hukumnya? Ini jelas judinya sendiri di Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-91 perihal tentang keharaman judi. Kemudian perihal tadi dari hasil judi lantas kita infakkan atau mungkin nanti kita berangkatin orang-orang umroh. Nah bagaimana? Nah dalam hadis Nabi menyebutkan la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala sodakotun min gululin rawahu muslimun. Yang artinya tidak diterima sholat tanpa diawali dengan bersuci. Jadi nggak pakai wudhu langsung ujuk-ujuk sholat aja, nggak diterima. Begitupun wala sodakotun dan tidak diterima sedekah seseorang min gululin dari hasil yang haram. Berarti dari hadis yang baru saja saya bacakan, untuk uang yang didapatkan dari hasil korupsi, dari hasil judi, lantas dipakai untuk berinfak, untuk bersedekah, maka nilainya sia-sia. Karena disebutkan juga dalam hadis yang lain, ayyuhan nas kata Rasulullah. Apa? Innallaha thayyibun. Allah itu suci, bersih. La yakbalu illa thayyiban. Tidak akan pernah menerima kecuali dari hasil yang bersih. Semoga bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Di situ masih bilang alhamdulillah menang. Ya. Main judi alhamdulillah menang. Masih ada alhamdulillahnya ya. Ya Allah, ya Allah. Udah jelas-jelas itu Maya. Terima kasih guru jawabannya dan mudah-mudahan ini jadi memotivasi kita jangan main judi lagi. Amin. Ya. Kalau mau sedekah dari yang halal ya. Sedekahnya halal, caranya haram maka akan jadi haram ya. Baik, kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya. Masya Allah, namanya siapa? Jangan lupa majelis taklimnya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Citra Dewi dari Masjid Taklim Nurul Akbar, Karawang. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang seperti itu tetap beramal, bahkan pribadinya lebih baik, apakah kita jauhi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu nyambungin sama yang tadi ya berarti ya. Kalau misalnya ada orang seperti itu, pribadinya juga baik, apa kita harus jauhin? Tapi caranya kagak benar gitu guru ya, silakan guru. Ya, Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat menyebutkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amal ibadahnya sia-sia dan tidak akan diterima. Buat kita yang memang ngerti dan tahu akan kondisi orang tersebut, apakah kita jauhi? Jangan. Ini ladang dakwah. Makanya Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat 125 Allah memerintahkan
kepada para pengajak kebaikan nih. Dan ini bukan hanya tugas ustadz saja di Cahayati Indonesia. Ini juga tugas para jamaah dan audiennya. Apa firman Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan dua cara. Dengan cara nasihat yang baik dan penuh hikmah. Nah oleh karenanya Habib Ali, ketika kita mendapatkan sahabat kita yang seperti itu, jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan, yuk kita ingatkan, karena dengan mengerti boleh jadi ntar dia akan berubah. Nah inilah pentingnya ilmu. Bahasa saya, minum jamu ke Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup jadi celaka. Cakep, makasih guru. Masya Allah ya. Jadi tetap semuanya harus ada ilmunya. Nggak boleh suka-suka kita aja ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung aja kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua yang datangnya dari media sosial juga ya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Ini pertanyaan dari @rani_new guru. Berarti ada yang dulu nih hilang kayaknya ya. Soalnya yang baru nih. Baik, guru mohon izin aku baca pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Iya silahkan. Nah teman saya pakai bulu perindu. Ya, teman saya pakai bulu perindu. Tapi dia sebenarnya dikenalin bulu perindu juga sebelumnya sama teman saya. Oh jadi dikenalin nih, akhirnya jadi pakai itu. Bentrok ya Pak Ustadz jadinya. Lah bagaimana ini? Ya itu gimana masalah bulu perindu guru? Bentrok. Bentrok katanya. Saudaraku pemirsa Indonesia, Cahayati Indonesia yang berbahagia, Pak Ustadz Taufik ya, Ustadz Pantun, Habib Ali, ibu-ibu. Kalau kata bulu perindu itu kan memang asalnya dari bambu ya, kemudian juga dari burung gagak yang memang banyak sekali yang seperti rambut itu. Dia percaya katanya dampaknya Kiai Taufik supaya dapat jodoh, supaya dapat rezeki atau laris dagangannya Habib Ali. Itu nggak dibenerin. Di mana Allah? Bukan kata bentroknya, bukan kata siapa. Makanya Allah kan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hanya minta sama Allah, no venture, no gain. Kan udah saya bilang begitu. Sembahlah Allah, mintalah kepada Allah. Jangan kalian berbuat syirik, percaya kepada suatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Dan selanjutnya berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua. Artinya jangan sampai timbul kemusyrikan. Putusnya adalah syirik. Kalau kita percaya kepada sesuatu apapun dan tidak hanya kepada Allah, hukumnya syirik. Loh, Bapak Ibu tahu nggak pemirsa Indonesia, mohon izin, pernah nggak seorang Luqman Hakim dia ngajarin sama anaknya nggak boleh percaya kepada bulu perindulah, kepada ini itulah, kecuali hanya kepada Allah? Apa kata Luqman Hakim kepada anaknya? Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman Hakim itu berkata kepada anaknya, dan Luqman Hakim itu Habib Ali memberikan nasihat baru tibang bulu perindu. Nah, saudara, kata Luqman Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah. Bu, sehat, mangap, melotot, ditanya diem-diem baik. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Luqman Hakim ngomong sama anaknya dan Luqman Hakim langsung memberikan petuah nasihat kepada anaknya. Apa? La tusyrik billah. Jangan kalian syirik. Kamu syirik kepada Allah. Selanjutnya Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah suatu kezoliman, dosa yang amat sangat besar. Oleh karena itu nggak bolehlah kita percaya kepada gitu-gituan lah, tibang soal kita mau jodoh, kita mau dagang laku. Alright, labora, bekerja sambil berdoa. Amin dong.
Bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang terbaik kalau kita nggak mau bergerak? Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama hindari perbuatan yang seperti itu. Minta jodoh kepada Allah, minta kelakuan yang terbaik kepada Allah, dan minta rizki kepada Allah. Kan kalau kita minta rizki kepada Allah, Taufik Rahman Ustadz Pantun pernah mengatakan tuh dalam sebuah ayatnya tuh, Odo'oni astajib lakum, please ask me, I will guarantee. I guarantee. Odo'oni astajib lakum, doa samaku, doa kepadaku niscaya aku kabulkan. Please ask me, I guarantee. Doa. Nah itu kan sudah dikatakan. Nah oleh karena itu bismillah karena Allah. Saudaraku yang terhormat, semoga kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Bagi pemirsa yang masih percaya kepada itu saja, hindarkan, jauhkan sebelum kita perkara kematian datang untuk kita semua. Berkah dunia akhirat. Ya Habib Ali. Ya baik, terima kasih guru. Memang namanya kayak keren ya, bulu perindu, ya, spirit doll. Tapi hati-hati kalau salah jadi menyesatkan kita. Ya. Baik, ini kita kasih kesempatan yuk untuk yang ada di masjid lagi, Ibu. Siapa yang mau nanya? Oh cakep, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Majelis Nama taklimnya mana? saya Aci dari Majelis Taklim Nurul Akbar Karawang. Karawang. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau kesepian karena jodoh dan ternyata memang sampai di umur yang cukup tua belum menikah, ini gimana Pak Ustadz? Jangan ada Sekian, kata terima putus kasih, Pak Ustadz. asa. Kok belum dapat jodoh? Kan Allah sudah memberikan ilustrasi bahwa hidup di alam dunia ini pasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ada perempuan, ada laki. Ada siang, ada malam, ada panas, kemarau, ada juga dingin, hujan. Kan begitu. Pasang-pasangan. Makanya jangan suka pilih-pilih. Makanya jangan kuper. Kurang pergaulan. Makanya harus percaya diri. Nah kalau kita maaf nih sudah percaya kepada Allah azwaja, tujuannya litaskunu ilaiha. Wat thayyibatu lithayyibin wat thayyibuna litthayyibat. Perempuan yang baik, nih dengerin nih pemirsa, yang baik dapat laki yang baik juga. Jangan saya mau pilih yang kaya, saya pilih kan Rasul udah memberikan ilustrasi tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fazfar bisa tidin talibat yadak. Ya Allah, kayak gimana nih? Milih yang lain-lain, pilih agamanya. Kita doa sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah perempuan yang baik, pasangan yang baik. Amin dong. Suami yang baik, amin juga dong. Yang cakep, cakep apanya? Cakep semua-muanya. Nah, contohnya tuh Pak Kiai Taufikur Rahman, cakep. Badannya luar biasa. Ini sekarang udah jadi penceramah kelas berat. 96 kilo. Luar biasa. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana. Anugerahkanlah kepada kami. Min azwajina, azwajina itu istri, pasangan, laki atau suami. Yang baik. Nah kalau yang baik itu kita minta kepada Allah. Tentunya saudaraku yang terhormat. Juga keturunannya yang baik-baik. Amin dong. Sebagai apa? Sebagai penyejuk hati, qurrata ayun. Dan juga kita minta kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikanlah kami, maksudnya kita semua nih, suami yang jadi pemimpin, jadi imam. Alhamdulillah. Insya minta. Makanya di penghujung hadis tadi, fazfar bizatidin talibat yadak. Tentunya dengan agama itu, saudara, itu kita bisa mengarungi bahtera dunia. Dunia itu di genggaman kita. Genggaman. Nah, itulah saudara yang terhormat. Kita enggak usah ada kata putus asa. Walaupun aduh jodoh saya jauh. Aduh kita udah tua. Enggak ada kata seperti itu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha segalanya. Kita come back to Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Ya, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatu solihatan.
wa auladuhu abroran, ya, wa hulatu sholihin, wa rizquhu fi biladihi. A good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Bu, paham? Bu, paham? Apaan? A good husband makes a good wife. Bahwa suami yang baik itu, nih contohnya macam ustadz kita. Suami yang baik. Kemudian jodohnya yang baik juga. A good wife is a good price for husband. Iya, Abi. Mana Bunda Abi? Iya, kalau kemana-mana gandengan tangan. Alhamdulillah. Fotonya cakep. Itulah yang namanya suami antakuna zaujatu solihatan. Punya istri yang baik, punya suami juga yang baik, soleh dan soleha, alhamdulillah. Kemudian wa auladu abroron tuh, kalau sudah masuk ke rumah tangga, jenjang rumah tangga itu, nih maaf, ini resepnya, jangan putus asa. Nggak usah kita pilih-pilih dan seterusnya, bismillah karena Allah. Punya anak yang soleh, punya bini yang soleha, punya suami yang soleh, kemudian juga yang terakhir, lingkungan juga yang baik-baik. Nggak usah khawatir, rezeki Allah jamin ada di negeri kita semua. Iya, Habib Ali. baik. Terima kasih guruku, Ya. Masya Allah. Ya, cakep banget guru. Ya. Mungkin sedikit kali ya guruku Ustaz Taufikur Rahman. Ini kalau misalnya banyak banget nih, emang yang sekarang nih udah di akhir zaman keasikan kerja perempuan atau laki. Jadi dia ngerasa udah gak perlu lagi atau gimana gitu ya. Jadi main jalan aja, ini gimana untuk menyikapi ini guru. Jadi gak butuh pasangan katanya guru nih. Ya silakan guru. Ditambahin dikit katanya, iya. Iya Pak Iya. Rahman. Iya, Quran surat kedua, juz kedua ayat 187. Makanya Allah memberikan analogi dalam berpasangan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami dan suami pun pakaian buat istri. Nah, jadi Habib Ali merasa nyaman ya, karena tadi udah segalanya fasilitas dunia udah ada. Ingat, di saat sehebat apapun kita menjalankan ibadah, tapi punya kemampuan, tapi tidak mau menikah, itu baru separuh menjalankan perintah agama. Betul sekali. Nah, jadi lengkapnya ketika sudah menikah. Dan ya, Kata Nabi kalau orang belum menikah katanya anta miskin. Nah. Miskin dan miskin katanya. Pas nikah orang kaya gitu. Nah, ya, jadi memang dan ingat juga dari bahasa tadi filosofi pakaian itu punya filosofi. Satu, pakaian itu tuntuannya untuk sebagai penutup aurat. Setuju ya? Yang kedua, pakaian yang dipakai sesuai dengan ukurannya. Size-nya ya. Nah, maksudnya kalau emang ibu sama suami biasa dikasih sebulannya 100 juta, terima. Amin ya Allah. Iya, jangan ngelihat yang 250 juta begitu. Itu yang gaji bulanan tadi 100 juta tadi kata ibu. Iya, gitu. Nah, kemudian pakaian diantar filosofi sebagai kebanggaan. Tuh, lihat. Iya. Kayak jas gini. Bang Anjas makan duren. Iya. Jasnya keren. Cakep. Nah, maksudnya Kiai, kita kemana-mana nggak usah malu atau gengsi bawa pasangan kita. Iya, pohon buni batangnya sempal. Cakep, Cari bambu buat tunjangan. cakep, Kemudian cari bini yang setimpal. cakep. Nggak malu buat kondangan. Ya. Kita balas bisa kok. Gak usah pantun dipancing insya Allah. Pohon buni cabangnya sempal. Cakep. Daunnya terbang kemana-mana. Cakep. Cari bini yang setimpal biar enak diajak kemana-mana. Iya, baik. Terima kasih guruku, Ya, sama-sama. Masya Allah ya. Jadi artinya memang sebenarnya kita jangan menutup diri ya. Tetap aja kita tetap ikhtiar walaupun umur sudah berjalan. Insya Allah kalau tetap kita ikhtiar maka pasti udah ada jodohnya nanti insya Allah Betul. ya. Amin, ya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan lengkapi kesempurnaan ilmu hari ini dengan ngaji yuk nanti bersama Ustaz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.